Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa la alihi wa sahbihi wa man tabahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul kiram, a'azakumullah jami'an, saudara-saudariku, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini, di akhir pekan, kita bisa berkumpul bersama di majelis ba'da menunaikan sholat maghrib berjamaah, dan kita mengisi waktu luang kita dengan kajian ilmu yang mudah-mudahan kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang kita pelajari dan kita miliki ini, insyaallah. Dan terkhusus kita berharap bahwa kegiatan kita kali ini adalah salah satu amal yang membuka selebar-lebarnya pintu surga bagi kita semua yang hadir, insyaallah. Kajian kita kali ini mungkin kajian yang ramai dibicarakan tapi susah dipraktekkan, ya. Trending topik yang tak pernah usai, ya. Mungkin akan selesai kalau ada kementerian khusus membahas ini, itu membahas tentang jodoh. Sebenarnya sudah ada namanya Kementerian Perhubungan, ya, cuman nggak tahu, dia nggak menghubung-hubungkan juga jodoh kita sama mereka, ya. Tema kita kali ini memang takkan lari jodoh dikejar, ya. Kenapa? Karena memang nggak perlu dikejar kecuali jodohnya itu copet, ya. Wajib dikejar. Pemahaman tentang takkan lari jodoh dikejar adalah pemahaman kita terkait dengan masalah iman kepada takdir. Ini yang harus kita sadari bersama. Kenapa? Karena salah satu keyakinan seorang muslim di mana iman kepada takdir meyakinkan kita bahwa ada takdir azali yang telah Allah tetapkan bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan, tentang ciptaan Allah yang bernama manusia, di mana Allah telah tetapkan baginya pasangan hidup. Dan ini banyak ayat yang menegaskan bahwa setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja, di dalam surat An-Naba, ya, ayat ke-8. Kami ciptakan manusia, kami ciptakan kamu dalam keadaan berpasang-pasangan. Dalam ayat Az-Zariyat, dalam surat Az-Zariyat 49, Allah juga mengatakan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan, ya, agar mereka, ya, agar kalian senantiasa mengingat akan kebesaran Allah. Maka yang hadir di sini, yang saya curigai, ya pastinya banyakkan jomblo, ya. Kajian apa coba yang tentang jodoh? Gak mungkin juga bapak-bapak mau merevisi jodohnya, kan gitu, ya.
atau ibu-ibu di sini, kalaupun ada ibu-ibu mungkin ini bagian untuk mempersiapkan diri menjadi seorang mertua atau mencari calon mantu. Tapi yang hadir di sini harus memahami dulu bahwa sejatinya Allah telah ciptakan pasangan buat kita. Allah telah tetapkan siapa sejatinya jodoh kita. Maka disinilah keyakinan ini akan berbuah namanya ketentraman, sebagaimana kita meyakini rizki yang ditetapkan kepada kita tak mungkin diambil orang. Itulah kenapa nggak perlu yang namanya sikut kanan sikut kiri, main tikung kanan tikung kiri, Laksana Rossi sama Pedrosa. Tidak perlu main tikung-tikungan. Sebab meyakini jodoh nggak mungkin tertukar, sebab jodoh kita bukan sendal. Maka kalau kita meyakini ini, maka kita harus sejatinya berupaya sungguh-sungguh mendekatkan waktu dan jarak agar jodoh ini seperti rizki, ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Tugas kita meyakini hal ini. Maka sebagai seorang muslim dan muslimah, wilayah pertama adalah sebelum kita berbicara tentang jodoh kita adalah berbicara tentang keimanan kita. Disinilah kadang setan akhirnya menghembuskan, yang membuat kita terlena lupa bahwa kemaksiatan pertama kali dilakukan oleh seorang hamba adalah sifat waswas. Alladzina yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was inilah yang menyebabkan akhirnya syariat diabaikan. Ketika dia disembuskan was-was, ingat lo umur udah 30 ya, kalau masih begini aja jalan masih nunduk ya, ntar nemuin koin doang, nggak bakalan ketemu jodoh. Itu setan was-was. Coba dong sekali-sekali mata melotot, tampilan diperbaiki ya, kalau bisa selfie monyongnya 5 cm kan begitu, diperbaiki tampilan. Was ini dari setan. Kalau begini terus nggak bakalan ente dapat setan. Was-was inilah yang menyebabkan akhirnya sebagian kita akhirnya melalui jalan pintas, mengambil yang bukan haknya, yang menyebabkan dia mendapatkan sesuatu tetapi sejatinya ini mengundang murka Allah. Makanya jangan GR kalau dapat sesuatu, masalahnya itu dapatnya dapat murka atau dapat cinta ya. Sesuatu rizki atau juga jodoh itu diberikan oleh Allah. Permasalahannya diberikan dengan cara disajikan layaknya seorang pelayan kepada seorang tamu yang istimewa, silakan tuan dimakan, atau dilempar laksana seorang bos kepada juru parkir yang menyebalkan. Ya, jangan GR, sama-sama nerima tapi sejatinya yang satu nerima sambil dimurkai, yang satu nerima dengan cinta. Ya. Saya sering mengibaratkan seorang yang memaksakan diri keluar dari aturan untuk mendapatkan jodohnya persis seperti bencong yang ngamen. Bencong yang ngamen pasti dikasih nggak? Kasih. Tapi kita ngasihnya itu apa karena cinta? Karena jijik. Cepet-cepet nenek gitu. Bahkan kadang lebih gede. Ya, kenapa? Karena kita nggak mikir. Kalau pengamen ini kita masih mikir ya, kantong mana yang isinya pati murah kan gitu-gitu udah mikir ya. Makanya kita masih sempat dengerin musiknya, kita lihat oh, ini pati murah, yang ini oh ini buat isi pulsa, yang ini oke ini dikasih. Tapi kalau menyelamatkan diri dari bencong, ketika dia baru ngamen baru om langsung zet gitu ya, 100.000 lepas, ikhlas ya. Mungkin bencongnya GR, gila gua dicintai banget sama dia. Bukan, ini bentuk kejijian level tingkat dewa
Maka ada orang-orang yang mendapatkan jodoh sesuai dengan keinginannya, dengan cara yang haram, dia GR. Allah cinta banget. Sejatinya itu bentuk kebencian dari Allah. Materi kita terkait dengan takkan lari jodoh dikejar ini adalah ingin memberikan kesadaran pertama bahwa kita merasa tenang atas status kita yang saat ini belum mendapatkan apa yang kita harapkan, yaitu tulang rusuk yang berserak. Mungkin masih ada yang di tukang kambing ya. Ini harus kita yakini. Yang kedua, kita mencoba meniti jalan keridhaan Allah agar cara mencarinya sesuai dengan yang Allah inginkan. Dan yang ketiga, kita mendapatkan trik bagaimana sejatinya. Bagaimana sejatinya kita mendapatkan agar jodoh ini dipercepat waktunya, sama seperti magnet-magnet rezeki, di mana sedekah salah satunya, di mana berbagai macam hal kita lakukan, berarti jodoh pun bisa kita siasati. Bagaimana caranya? Mau saya kasih tahu? Itu yang mau ngomong kenceng kelamaan jomblo, saya tahu itu suara hati itu ya. Oh iyalah, ya. Saya khawatir saya nggak ngasih tahu, dilaknat saya pulang dari sini ya. Oke. Terima kasih ya atas teriakan hatinya ya. Itu memberitahu saya bahwa saya nggak boleh menunda kajian ini ya. Ikhwatal iman, kalau kita pahami filosofi jodoh, sejatinya ada sebuah hadis yang atau sebuah kisah yang memberi pelajaran bagaimana jodoh itu sempat bertemu dan akhirnya terpisah, yaitu kisah perjodohannya Nabi Allah Adam alaihissalam dengan pasangannya yang bernama Hawa. Dua insan ini Allah jodohkan sebagai the first couple ya, pasangan pertama di surga dan di dunia. Sudah Allah jodohkan. Namun ketika turun ke dunia, mereka statusnya masing-masing jomblo. Sebab memang surga adalah tempat di mana tidak mungkin ada jomblo. Ini harus saya kasih tahu. Rasul menyampaikan dalam hadis sahih riwayat Muslim, ma fil jannati a'zab, di surga tidak ada yang jomblo. Ya. Artinya kalau kita masuk surga dengan status kita apapun, maka kita akan mendapatkan jodoh kita. Disitulah tempat pertemuan terakhir yang dijamin akan ketemu. Makanya nggak mungkin Allah zolim, waktu di dunia dia jomblo, waktu masuk surga dia sendirian juga, sendirian di bawah pinggir sungai gitu ya, ngeliatin orang pasangan, terus dia muter-muterin pohon di surga, habis itu kesambar listrik. Enggak, dapat jodohnya. Maka saya harus garis bawahi, di surga tidak ada jomblo. Makanya Adam alaihissalam di surga dapat pasangannya yaitu Hawa. Namun akhirnya ketika turun ke dunia, dan ini akan kita pelajari kenapa mereka akhirnya jadi jomblo sesaat. Ada hikmah di sini, bisa jadi sejatinya Allah telah tetapkan kita dengan pasangan kita, namun bisa jadi mengalami situasi sebagaimana Adam alaihissalam, yaitu terpisah. Di mana Adam kita tahu yaitu dia terpisah ke dunia, di mana Adam Allah jatuhkan di India dan Hawa ada di Jeddah. Dua wilayah yang amat jauh saat itu, di negeri, di tempat yang antah berantah mereka tidak mengenalinya. Tidak ada petunjuk, tidak ada peta, tidak ada GPS untuk mencari
Dan kita belajar pertama apa yang menyebabkan Allah menjauhkan pasangan ini. Dan ini jadi pelajaran, bisa jadi jodoh kita dekat akhirnya jauh. Yang pertama, dosanya Adam sebagai makhluk Allah yang pertama yang menyebabkan Allah murka, yaitu salah makan. Allah melarang Adam mendekati pohon dan memakan buahnya. Allah katakan kepada Adam dan Hawa, fala taqraba hadhihi syajarah, maka jangan kalian dekati itu pohon. Adam dan Hawa atas bujukan dari iblis akhirnya tergiur dengan istilah-istilah iblis. Bahkan iblislah yang memperkenalkan istilah baru, yaitu syajaratul khuldi, samaratu, atau buah atau pohon khuldi, pohon kekekalan. Kalau kita lihat yang mengenalkan istilah ini bukan Allah tapi iblis. Iblis menggiurkan, yang membuat Adam dan Hawa tergiur karena ada istilah yang dimainkan oleh iblis sehingga menjadi pintu pertama maksiat. Dari sini kita belajar bahwa maksiat versi iblis adalah dia membagus-baguskan istilah. Makanya ini yang harus kita sadari, sebab fenomena akhir zaman adalah memainkan istilah. Sayati alan nas zamanun yasummuna ala syai'in bighari ismuha. Akan datang suatu masa di akhir zaman, kata Rasulullah, di mana seseorang menamai sesuatu bukan dengan nama aslinya. Belajar dari iblis. Ya, aslinya dukun, disebut penasehat spiritual. Ya. Dia datang, mau kemana lu? Ke dukun? Kagak, gue punya penasehat spiritual. Dengan istilah ini dia terselamatkan dari caci maki orang. Aslinya khomar tapi sebut alkohol 0%. Aslinya judi disebut undian berhadiah. Aslinya pacaran disebut ta'arufan. Ntar kita akan bedakan. Aslinya bukan mahram disebut beradik kakak angkat. Ini banyak ini yang ketawa udah pengalaman kesekian. Kita kan beradik kakak angkat aja ya. Ya, Dek, udah maem tiang belum? Kan itu ya. Hello, emang gua Ultraman ya. Maem tiang ya. Makan siang. Ya, ini. Ya. Kalau kita perhatikan, iblis menyaru-nyarukan ini, sehingga dengan istilah-istilah yang dipopulerkan dengan bahasa-bahasa yang intelektual, ya kita lihat bagaimana bahasa intelektual itu menyebabkan akhirnya muncullah istilah-istilah yang menghilangkan esensi, ya, dari apa yang sejatinya di dalam Islam. Maka ada istilah tadi, pohon kekekalan. Kalau disebut pohon yang biasa nggak tertarik Adam. Adam punya tabiat manusia, pertama sama seperti kita, punya nafsu, punya keinginan. Surga sebagai tempat terindah dikasih tahu, kamu kalau makan ini kekal. Makanya oh iya. Makanya iming-iming iklan itu pasti dengan bahasa yang bombastis. Ya, bahasa Inggris, bisa ngomong bahasa Inggris dalam waktu 8 jam. Gimana caranya? Habis itu bisa ngomong thank you, I'm sorry. Bisa bahasa Inggris. Iya. Ternyata ada bahasa bombastis, begitu cara iblis. Dan akhirnya Adam mengalami
dosa pertama, dan dosa pertama manusia yaitu adalah dia salah makan, memakan larangan Allah. Disinilah akhirnya penyebab pertama Allah murka, dan Allah akhirnya mengeluarkan mereka, dan akhirnya mereka terpisah. Maka yang pertama kali saya ingin sampaikan, jodoh yang terhalang makin menjauh. Pertama adalah salah makan, cuek dalam urusan halal dan haram, masuk ke dalam tubuh nggak bisa diseleksi mana yang aslinya halal, mana yang sejatinya syubhat dan haram. Yang penting masuk. Makanya akhirnya makanan yang haram ini menutupi ya sinyal-sinyal, menutupi jalannya, dibukakannya jalan datangnya jodoh. Berarti apa? Evaluasi pertama, baik yang hadir di sini percaya atau tidak, maka kalau ingin menyegerakan jodoh, jangan cuek sama urusan makan. Dari sisi apa? Yang pertama dari sisi zat, pastikan jangan iseng-iseng atau berpikir yang penting enak Ustaz. Ya, masa yang enak-enak diharamin. Ini sebagai prinsip pertama. Yang kedua, Isya jam berapa? Berapa menit lagi? 8 menit. Yang kedua, kalau zatnya sudah, yang kedua sumbernya. Siapa yang masih bekerja di tempat-tempat di mana ada perputaran uang yang haram, di mana dia sudah memohon kepada Allah, udah berupaya, CV-nya diminta ke sana sini, selalu gagal. Saya sarankan, jika ada tempat yang lebih baik, carilah pekerjaan yang lebih baik. Suatu saat ada seorang akhwat muslimah datang dan bercerita kepada saya bagaimana dia secara fisik, dan saya lihat tidak ada kekurangan kepada dirinya. Dia secara pekerjaan, dari pekerjaan yang baik, dia menunjukkan ketertekanan batinnya karena ibunya selalu mencibirnya atau ibunya selalu menohoknya dengan kalimat-kalimat menyindir. Umurnya menjelang 40. Dia bilang, Ustadz, kasih saya amalan yang saya sungguh-sungguh, bukan karena saya nggak meyakini jodoh ini Ustadz, tapi saya tersiksa dengan omongan ibu saya ini. Beda dengan orang tua yang lain. Saya iseng-iseng nanya, kerja di mana? Maka disebutkan pekerjaan yang mohon maaf, dia bekerja di tempat yang masih berputar riba di dalamnya. Saya akhirnya bilang, kalau saya saranin keluar dulu. Dia bilang, Ustadz, gimana Ustadz? Kan saya udah mantep nih di sini, karirnya udah gini. Ya, saya sih saran saya aja, bisa jadi jodohmu terhalang karena asal bekerja di tempat yang sumber masuknya makanan, sebagaimana Allah menjauhkan Adam dan Hawa karena makanan. Akhirnya dia merenung, belum masuk ke fase berikutnya, belum saya kasih tips berikutnya, belum. Kemudian dia merenung. 2 minggu setelah itu dia WhatsApp bilang, Ustadz doakan saya mengajukan keinginan resign tapi masih ada pekerjaan. 3 bulan lagi insya Allah saya resign. Doakan saya mantap, saya sedang mencari pekerjaan yang halal. Bismillah, wallahi 2 minggu kemudian tiba-tiba ada yang melamarnya, dia menikah sebulan kemudian. Kita semua yang mengenalnya kaget. Sampai saya bilang sama dia, ini ditagih sama Allah loh. Kan dia belum keluar. Baru niat saja,
baru niat untuk bersihkan yang masuk ke dalam diri dia. Jangan sampai ada yang haram, jangan sampai ada makanan yang haram, sumbernya yang haram, ternyata Allah bukakan langsung ini, ternyata bisa jadi jodohnya selama ini sinyalnya diacak. Ya, mau datang tempat dia, belok-belok sana, belok sini, muter, dapat alamat palsu. Begitu dia niat, langsung sinyalnya kencang, ini yang saya cari. Dan itu sesuai dengan kriteria dia. Dengan kata lain, maka jangan sepelekan tentang hal ini. Jadi kalau saya ditanya, Ustadz apa yang menghalangi? Bisa jadi ini evaluasi. Evaluasi jangan-jangan memang terkait dengan masuknya zat haram ke dalam diri. Ini harus kita perhatikan. Ya, dengan kita membersihkan apa yang haram di dalam diri kita, sejatinya kita sedang mengundang rahmat Allah, dan rahmat Allah akan mengundang datangnya juga orang-orang yang kita harapkan mendekat kepada kita, yaitu orang-orang yang baik. Waktu yang batasi, untuk sementara kita tunda dulu. Kita akan lanjutkan ba'da sholat isya. Kita tutup dan baca hamdalah, alhamdulillah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita terkait dengan bagaimana kita mengupayakan jodoh kita tak perlu dikejar, biar dia yang ngejar-ngejar kita. Ya. Poin yang sudah kita bahas di sebelum Isya, yaitu terkait dengan kehalalan sumber makanan yang masuk ke dalam tubuh. Ini poin pertama yang harus segera kita evaluasi. Poin kedua yang membuat Adam alaihissalam terpisah dari jodohnya, yaitu Hawa, untuk sementara waktu selama di dunia, yaitu ketika dia bergaul dengan iblis, meski sekedar untuk bercakap-cakap dan mendengarkan nasihatnya. Pergaulan dengan iblis yang dilakukan oleh Adam mengakibatkan terperosok kepada kehinaan, yang membuat dosanya bertumpuk sampai akhirnya mengikuti saran iblis memakan buah dari pohon yang dilarang. Dalam konteks kekinian, disinilah perlu kita evaluasi. Ada yang mungkin saja terhalang dari jodohnya sebab masih ada perjanjian yang mungkin saja dilakukan di kerabat sanak familinya dengan makhluk yang bernama jin atau syaitan. Saya ungkapkan ini karena pengalaman di lapangan. Sebagian dari akhwat atau ikhwan seringkali gagal dalam proses ta'aruf karena memang ada jin yang bersemayam di dalam jiwa seseorang, di dalam dirinya, yang tanpa disadari, di mana bisa jadi jin ini muncul atas kerjasama komunikasi yang dibangun oleh kakek, nenek, atau ayah dan ibu, bahkan dari nasabnya yang di atas. Sebagian tidak menyadari, saya nggak tahu Ustaz, nggak tahu. Tapi disinilah
Dan tugas dari jin memang adalah menghalangi perjodohan atau pernikahan. Sebab pernikahan ini amal yang amat besar. Amal yang amat besar sehingga iblis sangat berkepentingan untuk merusak atau mengganggu seseorang yang berniat untuk menikah. Makanya iblis prestasi terbesarnya adalah menceraikan pasangan. Dalam sebuah hadis yang amat panjang dijelaskan bagaimana iblis mengumpulkan pasukannya di atas singgasana di atas air. Kemudian setiap pasukannya ditanya tentang prestasinya satu-satu. Sebagian bilang saya telah membuat kerusuhan antara ini dan ini. Maka iblis mengatakan kepada pasukannya, ma sana'ta syai'an, kamu tidak melakukan apa-apa, itu mah belum seberapa. Begitu ada pasukannya mengatakan saya telah memisahkan pasangan, menceraikannya sehingga suaminya mentalaknya atau istrinya menggugat cerai, maka iblis begitu kagum dan mengatakan ni'ma anta, ni'ma anta, ni'ma anta, sungguh kamu luar biasa. Kata MC tadi kece badai, mantap dah kamu, luar biasa. Ini amalan dari pasukannya dianggap yang terbaik karena mampu membuat rumah tangga atau pernikahan itu batal. Maka kepentingan iblis memang ada di sini. Berarti apa? Berarti memang sebagian dari kita mungkin harus ditelusuri riwayat keluarga yang pernah bersinggungan dengan makhluk halus yang bernama jin. Sebab tradisi di Indonesia ini tidak dimungkiri ada sesajian, ada namanya perjanjian, ada yang namanya persekutuan dengan jin tanpa mungkin secara terang-terangan. Saya ingat waktu saya ke sebuah kota di Kalimantan, ya, seorang ibu akhirnya bercerita bagaimana dia memiliki anak dari seekor buaya. Ya, dia bilang itu anak saya Ustadz, dengan yakinnya dia. Karena saya melihat sendiri dari rahim saya waktu keluar bukan hanya bayi, ada seekor buaya. Makanya dia setiap tahun wajib memberi makan buaya tersebut di Sungai Kapuas. Keyakinan inilah yang akhirnya anaknya merasakan itu, dia tidak mendapatkan. Tapi ingat, iblis ketika dia tahu orang bekerja sama dengannya meninggal, atau jin ketika orang tahu dengan meninggal, dia menahan supaya proses sakaratul maut itu diperlama, sebab dia ingin dipastikan dia menempel kepada siapa. Ya. Berarti apa? Memang sebagian besar di sini memang bukan saya ahlinya, namun kalau mau memang harus ke pakar ruqyah, atau kalau mau lebih bagus meruqyah diri sendiri. Ya, bisa jadi kita nggak tahu, ya, ada tanda-tanda, ya, ada jin di dalam diri kita, ya. Salah satu tanda-tandanya jin dalam diri kita biasanya mereknya Levi's, ya, itu bukan, itu jin yang lain. Udah serius amat nih, Bang. Dua hal yang dialami Adam sejatinya memberitahu kepada kita bahwa yang menghalangi perjodohan itu adalah dosa. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah menegaskan hal ini. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma tawadda ithnan fafuriqa illa bidzambin ahaduhum yuhdithuhu ahaduhuma. Apa kata Rasulullah? Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, tidaklah seseorang itu terpisahkan dari pasangannya kecuali karena maksiat
yang bisa jadi dikerjakan oleh salah satunya atau bisa jadi kedua-duanya. Maka dosa maksiat yang tidak terampuni oleh Allah berakibat kepada terhalangnya jodoh. Lantas bagaimana Ustadz? Kita nggak tahu apa yang dilakukan, apa yang terjadi dalam diri kita. Maka belajar juga dari Adam alaihissalam ketika terpisah lama dengan Hawa puluhan tahun, dalam hitungan ada yang bahkan menyebutkan 40 tahun, ada yang menyebutkan 80 tahun. Mereka terpisah sambil mungkin sebagian kita kalau udah 40 tahun gak ketemu, batas umur kita segitu, kita akan berpikir udah gak mungkin lagi. Namun disitulah Adam akhirnya dipertemukan. Apa yang menyebabkan mereka bertemu? Sebab mereka punya doa, dan inilah doa yang harus dilakukan oleh para pemburu jodoh. Doanya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami. Ini pengakuan dulu, iktiraf, mengakui bahwa ada dosa yang bisa jadi enggak kita ketahui. Makanya kalau kita memohon ampun kepada Allah, ini bentuk perendah hatian kita, merendahkan diri di hadapan Allah. Makanya sungguh celaka orang-orang yang masih berujar, dosa apa yang aku lakukan wahai Allah. Itu aja udah dosa. Bertanya dengan mengatakan dosa apa yang telah aku lakukan wahai Allah, itu dosa. Kenapa? Karena dia menyangka dirinya suci, dia menyangka dia bebas dari dosa. Orang-orang yang ditipu adalah menyangka dirinya tanpa dosa, kemudian mengatakan apa yang aku lakukan, dosa apa? Yang pasti ada. Maka bukan bertanya dosa apa, namun kita tidak tahu dari dosa apa yang menyebabkan terhalang itu. Cukup dengan berdoa, Rabbana zolamna anfusana. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami jadi pribadi yang rugi. Bukan karena enggak dapat jodoh, bukan. Ruginya kita kalau enggak dapat rahmat Allah. Jadi jangan rugi karena kita enggak dapat jodoh. Sebab ada orang yang dosa dapat jodoh juga, sesungguhnya dia dalam kerugian yang besar. Karena yang kita inginkan rahmat Allah itu. Jadi bedakan gitu ya. Kerugian kita ketika kita doa ini bukan karena kita akan jadi jomblo terus, bukan. Ya Allah, saya akan jadi orang, bukan. Tetapi karena kita jauh dari rahmat Allah. Makanya zikirnya pencari jodoh tuh itu. Jadi kalau habis sholat, Rabbana zolamna anfusana. Sebab kenapa pakai di sini domirnya pakai na? Karena bisa jadi dosanya bukan dosa kita, tapi dosa dari calon pasangan kita. Kita nggak tahu. Kan tadi hadisnya mengatakan illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma, ya, kecuali karena maksiat yang dikerjakan oleh salah satunya. Bisa jadi kita nggak maksiat, tapi orang yang ditetapkan jadi jodoh kita ada maksiatnya. Dia masih berada di pekerjaan yang masih terkena unsur ribawi, dia masih berputar di pekerjaan yang masih ada suap menyuap, sogok dan sebagainya. Maka bisa jadi dia juga terhalang untuk bertemu dengan kita. Maka doa Rabbana zolamna itu sejatinya adalah mengakui diri, mengakui dulu, ya, evaluasi, ya. Makanya zikirnya itu Rabbana zolamna. Jadi kalau ada waktu luang, ya, bayangkan Adam yang seserius itu aja
Doanya hampir setiap hari, walaupun beberapa riwayat Israiliyat menyebutkan setiap dari tetesan penyesalannya itu berbuah menjadikan banyaknya tumbuh-tumbuhan yang subur. Nah ini riwayatnya gorib, nggak jelas. Ya, tapi dia benar menyesal. Bayangin, Adam yang menyesal luar biasa itu atas salah makannya, dengan doanya dipertemukan oleh Hawa aja 40 tahun. Tuh, bayangin, berarti itu kalau kita doanya nggak cuman sekali-sekali doang, janganlah 80 tahun keburu mati ya. Berarti apa? Serius. Rabbana zulamna. Tapi bukan sekadar doa tapi nggak mengevaluasi. Doa tapi masih maksiat. Udah jelas-jelas. Adam dia meninggalkan, dia tahu larangannya, dia nggak mau bergaul dengan iblis. Dia tahu bahwa iblis itu inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kamu, maka dia benar-benar membuat permusuhan. Tidak ada lagi kerjasama dengan iblis. Ya, dalam bidang apapun, bidang ekonomi, sosial politik nggak boleh. Ya, nggak ada, dengan iblis nggak ada kerjasama. Karena musuh yang nyata. Berarti apa nih? Habis ini banyakin. Ya, banyakin istighfar. Boleh, walaupun bukan Rabbana zalamna anfusana, boleh doa yang lain. Ya, yang intinya istighfar. Ya. Astaghfirullahaladzim boleh, atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sayyidul istighfar ini salah satu doa yang dicintai, disukai oleh Allah, karena di dalamnya sama seperti iktirafnya Adam, ada pengakuan dosa, pengakuan diri. Mulai dari abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengaku ya Rob atas nikmatmu kepadaku. Wa abu bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku, enggak nolak. Enggak berkelit, enggak bersilat lidah, enggak melakukan alibi. Sebab orang-orang yang berbuat dosa masih cari alibi, ini istighfarnya enggak sempurna. Sebab Adam dia ketika berbuat dosa enggak beralibi, ya Allah, aku berbuat dosa ini gara-gara iblis ya Allah, gara-gara iblis. Bukan saya ya Allah, saya mah orang baik, bukan begitu. Ada orang yang istighfarnya masih pakai syarat. Tahu? Masih pakai syarat, dia bilang ya Allah ampunilah dosaku, tapi ini pacarku nih Allah, ini kurang ajar dia nih Allah. Bukan, ini gara-gara TV ya Allah, gara-gara TV. Bukan, ingat, bukan. Kalau mengakui dosa nggak usah pakai nyala-nyalain dulu yang lain. Bilang aja emang kita lemah kok, kita lemah sekali, gampang sekali terperdaya. Udah akui diri, nggak perlu cari yang lain. Itu sambil mengelis dosa mana lagi, kan gitu. Karena dua yang dilakukan oleh Adam ini bisa jadi kita lebih dari dua. Salah satunya dosa-dosa besar. Jangan-jangan terhalangnya jodoh juga karena doa orang tua yang diucapkan tanpa sadar. Karena sakit hatinya kepada kita, terucaplah kalimat yarin lo jadi perawan tua, yarin lu gak dapat jodohnya. Kita nggak tahu saat itu diijabahnya. Maka lihat, evaluasi buat ibu dan bapak, berucaplah hati-hati. Ya kalau marahlah yang elegan, yang baik. Sebagaimana marahnya Ibunda Abdurrahman As-Sudais ketika tahu anaknya merusak makanan yang sudah dihidangkan untuk tamunya. Ketika dia tahu ke dapur, apa bahasa dia kepada anaknya? Ukhruj anta ilal haram, la'allaka imam masjidil haram. Keluar kamu ke masjidil haram, ibu laknat kamu jadi imam masjidil haram.
Jadi begitu ibu kalau kesel sama anak putrinya, ih kamu tuh nyebelin banget, ibu laknat kamu nikah sama Liando. Jadi kata anaknya, mah tau dulu aku nyakitin mama terus katanya. Lisan seorang ibu hati-hati, keramat dalam banyak aspek, dan ini juga penting. Tugas anak menjaga lisan ortu tidak keluar kalimat sumpah serapah. Tugas ortu menjaga supaya saat marah tetap keluar hal yang baik. Ini penting. Nah, dalam konteks di sini sebagai seorang anak, pastikan adakah sumpah serapah yang tanpa sadar diucapkan. Ya, ada seorang kawan cerita sampai akhirnya dia seorang ikhwan yang saya ngeliat tidak ada kekurangan. Saya ngeliat secara fisik dia tampan, ganteng, tapi jangan curiga ya, saya ngomong ini bukan berarti saya tertarik sama dia gitu. Saya ngeliat dia sebagai seorang ikhwan luar biasa. Dia hafalan Quran, dia walaupun bukan hafiz tapi bacaan Qurannya bagus, hafalan Qurannya juga lumayan. Tapi sampai umur 30-an itu enggak juga dapat jodoh, padahal ikhwan loh. Saya meyakini kalau akhwat mungkin susah, tapi ini ikhwan. Ketika dia ngobrol sama saya, akhirnya saya sempat tercetus kalimat, coba tanya sama ibu antum, jangan-jangan ada hal yang dia tidak ridhoi dari antum ingin menikah. Maka dia buka pembicaraan sama ibunya. Tahu apa kata ibunya? Ibunya nangis ketika dia cerita, "Ma, kenapa ya, Ma, berapa kali ta'aruf gagal?" Kata kawan aku yang ustadz, katanya jangan-jangan karena mama gak ridho. Terus kata mamanya nangis, dia bilang, "Betul, mama tuh khawatir kalau kamu nanti nikah mama diabaikan. Kamu tahu kan mama gak punya suami. Kamu anak mama yang sulung, yang lain, yang adik kamu belum bisa membahagiakan mama, kamu doang. Makanya mama pengen puas-puas mendapatkan bahagia dari kamu. Kamu orangnya baik, mama berdoa, ya Allah jangan dulu dia diberikan pasangan, karena aku ingin mendapatkan anakku." Nggak sadar ibunya doa itu menghalangi. Ibunya baik, doanya ini ternyata dikabulkan. Kata dia, "Ya Allah, Ma," nangis. Akhirnya dia meyakinkan calon mantu yang akan ini adalah yang tidak akan menghilangkan kedudukan mama di hatiku. Itu dia berikan. Makanya dia cari akhwat betul yang benar-benar kriteria sesuai mamanya. Akhirnya mamanya mau dan akhirnya terjadi. Jadi memang ada, bisa jadi kita nggak tahu. Coba masing-masing evaluasi, dosa itu banyak. Tapi kalau kita ustadz, saya nggak tahu apa, cukup dengan doa yang sering tadi, Rabbana zalamna anfusana. Ya, sering-sering dibaca. Mudah-mudahan ini membuka pertama sinyal-sinyal datangnya jodoh kepada kita. Ini sesi pertama pembahasan kita tentang takkan lari jodoh dikejar. Kita akan bahas di bulan berikutnya dengan pembahasan tips yang lebih dalam lagi mempercepat datangnya jodoh. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah Ustaz. Adem bener kalau dengerin Ustadz nih, iya. Buat jomblo-jomblo. Iya. Ya, oke. Baik, sebelum kita buka sesi tanya jawab, mohon maaf Bang Tat nih, saya tadi dikejar-kejar katanya mau iklan lagi katanya. Sebentar ya Teteh. Jadi sebelum sesi tanya jawab, tadi saya udah dikejar sama panitia di belakang katanya, Rizka itu ada acara yang lebih kece badai lagi katanya. Ternyata ada di bidang 2, yaitu program dari seni fotografi, yang dimana seni fotografi tersebut kita akan mengambil sebuah view yang luar biasa. Nanti ada yang lebih istimewanya. Biasanya seni fotografi itu mengambil sebuah objek-objek pernikahan atau segala macam apapun. Nah, kali ini seni fotografi akan menampilkan sebuah seni fotografi beda dari yang lainnya, yaitu
menyangkut tentang terkait masalah entrepreneurship sekali lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada yang lebih kece badai lagi, yaitu tentang bela diri di Rizka ini. Nanti insya Allah kita sudah kerjasama dengan persaudaraan Tifan Pokan, yaitu seni ilmu bela diri Tifan Pokan ya. Dan insya Allah saat ini sudah berjalan itu setiap hari Sabtu untuk Ikhwan dan untuk Ahwat setiap hari Ahad atau Minggu. Itu di sore hari. Jadi untuk sahabat semua, jika ingin bergabung dengan Rizka, dengan kami, entah dari fotografi atau tadi di masalah tentang bidang pendidikan atau bidang seni minat dan bakat, bisa join ke kami. Nanti hubungi panitia yang ada di Serambi, yang ada di luar. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk 3 ya, tiga orang ya, satu-satu. Mau berapa Tat? Sebaik-baiknya. Gak pulang saya. Gak pulang. Oke, saya beri 2 Ikhwan dan 2 Ahwat. Yang tercepat tunjuk tangan. Oke, Ikhwan sudah dapat 1, 2. Ahwatnya? 1, 2, 3. Oke, yang Ikhwan dulu ya. Nanti Ahwatnya bisa maju ke depan biar mudah akses untuk mic-nya. Oke, Ikhwan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Febrian, Ustadz dari Tanah Abang. Dari pembahasan Ustadz tadi, mungkin yang saya simak itu mungkin karena dosa-dosa kita yang nggak kita sadari, makanya jodoh itu terhalang Ustadz ya, atau doa ibu yang nggak sengaja. Tapi yang saya ngalamin Ustadz, malah saya kok bukan soal itu Ustadz, tapi beberapa kali maju gitu ya. Tapi yang saya takutin tuh, aduh dengan kerjaan saya yang sekarang gitu, dengan gaji yang saya yang segini tuh, apa bisa ya mencukupi untuk kehidupan kedepannya gitu Ustaz. Jadi saya maju tuh ya itu yang nggak bikin saya maju Ustaz. Padahal teman-teman saya tuh ada nih Ahwat, oh insya Allah baik, dia bilang. Aduh ntar deh coba saya pikir-pikir dulu, saya obrolin dulu sama ibu. Jadi intinya tuh apa sih Ustaz yang ngehalangin saya atau yang bikin saya nggak yakin gitu. Padahal Allah aja berfirman di Quran surah apa ya, lupa Ustaz. Jadi intinya binatang melata pun rezekinya udah Allah atur Ustaz. Tapi kenapa saya nggak yakin, sebab apa itu terus Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, dari mana? Febrian dari Tanah Abang. Dari siapa, dari mana? Oke, terima kasih. Langsung dijawab atau ditampung dulu Tat? Oh dulu. Tampung dulu. Oke, yang Ikhwan yang kedua bisa. Berikan nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan dari Pasar Minggu. Saya ingin bertanya Ustadz, tadi dari pembahasan Ustadz dijelaskan bahwa restu orang tua adalah salah satu hal yang paling penting gitu Ustadz, agar bisa ketemu dengan jodoh kita gitu. Nah, gimana sih kiat-kiat agar orang tua itu restu gitu, kita itu agar diizinkan untuk menikah gitu Ustadz. Kadang kan orang tua itu mikirnya nanti aja, nunggu kerja dulu, tunggu kumpulin duit dulu gitu Ustadz. Iya. Nah, itu gimana Ustadz? Terima kasih. Baik. Ahwat. Iya. Silakan. Ahwat teh di mana yang disuruh maju? Tuh. Maju aja teh. Biar mudah aksesnya. Yang ini dulu, yang deket dulu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Nama dan dari mana? Iya, Mega dari Kebayoran Baru. Saya mau tanya Ustaz, kalau misalnya bagaimana sih Ustaz kalau kita tuh kurang keras? Bagaimana dosa nggak sih Ustadz kalau kita tuh terlalu yakin sama seseorang dan berkeras sendiri bahwa dia itu jodoh kita gitu Ustadz? Iya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi yang sebelah sana. Iya. Nah itu yang tunjuk tangan. Iya. Depan. Biar ditampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hain. Yang mau saya tanyakan terkait cerita Nabi Adam dan Siti Hawa ketika akhirnya mereka berdua dipisahkan ke muka bumi.
Itu apakah Nabi Adam masih ingat kalau perempuan yang ciptakan dari tulang rusuknya itu udah Siti Hawa? Sampai akhirnya dia benar-benar cuma cari Siti Hawa doang. Karena memang gak ada wanita lain juga kan di bumi saat itu. Iya. Pertanyaannya anti mainstream nih. Karena saya penasaran. Iya. Dan yang kedua pertanyaan saya terkait dengan saya penasaran dan saya pernah diskusi dengan adik saya, jodoh itu kodo atau kodar? Iya. Gitu. Kalau kodo ditentukan siapanya saja atau ditentukan juga waktunya kapan ditemukan, Iya. terus berpisahnya juga kapan. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol Ustaz, dijawab dulu. Baik. Jazakumullah khairan katsira atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada saya untuk menjawab terkait dengan keraguan-raguan yang dilanda oleh kita sebagian ikhwan ya, dengan masalah rizki dan sebagainya. Memang ini terkait betul dengan bagaimana kita meyakini tentang masalah, yaitu dengan keimanan kita terhadap masalah rizki. Kalau kita masih meragukan, memang agak susah ya, karena kita meyakini rizki itu bentuknya uang. Kalau rizki bentuknya uang, berarti zaman Adam tidak ada rizki karena belum ada uang. Rizki tidak bisa kita nilai dari berapa jumlah dari rekening yang ada. Sebab orang yang punya uang 5 juta dengan orang yang punya uang 2 juta, rizkinya bisa jadi besaran yang 2. Karena yang 5 ini bisa jadi dia misalnya harus menanggung banyak hal. 5 juta ternyata istrinya sakit-sakitan. Ternyata handphonenya kecopetan, ternyata TV-nya rusak, ban motor bocor. Banyak sekali yang membuat 5 juta ini habis. Sementara yang 2 juta bisa jadi uangnya aman. Karena bisa jadi dia cuma 2 juta, istrinya nggak bekerja, namun dengan 2 juta itu ternyata alhamdulillah istrinya sehat. Kemudian ternyata tetangga hajatan dikirimin makanan. Ternyata ada 30 tetangga harinya bergantian. Waduh. Siapa tahu? Kita nggak tahu, kok ada aja kiriman yang kita nggak tahu. Bentuknya nggak melulu dalam bentuk uang. Maka kalau kita menghitung uang sampai kapanpun nggak akan pernah cukup. Maka kalau standarnya uang, maka para sahabat bahkan para nabi yang dulu nggak ada uang nggak akan nikah-nikah. Maka yang harus kita pikirkan pertama, setiap manusia jangan GR bahwa istri kita rizkinya dari kita, dia istri rizkinya dari Allah. Termasuk juga jangan berpikir kalau kita wafat dia akan miskin. Enggak, Allah yang menjamin rizki setiap hamba. Nahnu narzuquhum. Kami yang wa iyyakum, kami yang memberikan rizki kepada anak-anakmu dan juga kepada kamu, kata Allah. Berarti apa? Sudah dipatok bahwa mereka dapat rizki. Pintunya saja yang bisa jadi kita lebarin dari satu pintu kita, di mana istri kita nggak usah kerja deh. Ya, dari ini aja. Atau yang bisa jadi dia sama-sama bekerja 2 pintu tapi jumlahnya sama. Maka jangan berkaitan dengan itu. Jadi nggak usah mikirin yang kita pikirkan. Makanya para sahabat itu, mereka itu betul-betul matang dulu psikisnya, meyakini takdir. Makanya konsep dasar menikah mereka nggak mikirin jumlah tabungan, jumlah uang. Mereka ingin menikah itu standarnya sederhana. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, kamu mampu al-ba'ah, menikahlah. Al-ba'ah ini kalau kita lihat lafaznya, kata An-Nawawi ada 4 lafaz, al-ba'ah, al-bihah, al-biyah dan al-ba'ah. Makna dasarnya mampu berjima, mampu bersetubuh.
Sehingga para sahabat dulu patokannya menikah mampu berjima enggak? Dengan kata lain udah mimpi basah belum? Udah nikah. Udah menstruasi, udah nikah. Maka mereka setiap saat cuma nunggu kapan gua mimpi basah. Umar bin Abi Salamah mimpi basah pertama, besoknya nikah. Karena udah beres urusan yang antum sebutin tadi, nggak mikir rekening karena udah matang, rizki udah dijamin, cuman nggak sah, nggak mungkin nikah dalam keadaan masih bocah. Orang yang seuzon sama Rasulullah, yang punya dengki menyangka Rasulullah pedofil karena menikahi Aisyah di bawah umur. Karena Aisyah sejatinya dinikahi matang dibandingkan yang sekarang. Hanya saja dia belum menstruasi, itu aja. Berarti yang harus kita kuatkan bukan kita yang memberi rezeki istri, bukan, tetapi adalah Allah. Makanya kita menikah itu hanya membuka supaya Allah mengizinkan kita menjadi penyalur rizki kepada istri. Itu. Kalau bukan kita, ada pihak lain yang akan menyalurkan. Ya, yang kedua, jangan nilai nominal. Lagi-lagi bukan nominal. Ya. Tetapi yang bisa kita nikmati. Ya. Berikutnya yang kedua, bagaimana tipsnya menaklukkan atau mendapatkan restu dari ibu. Yang pertama, jangan menghubungi ibu pada saat cuma mau minta izin menikah. Ini menyakiti hati ibu. Fungsi ibu, fungsi orang tua sejatinya mereka butuh diperlakukan kasih sayang. Mereka tidak didatangi di saat kita butuh saja. Sebab nanti ketika kalian sudah jadi orang tua sadar bahwa bukan pemberian dari anak berupa uang, tetapi perhatian. Ketika anaknya menyempatkan diri di waktu akhir pekan nemenin mamahnya belanja ke pasar, ya, untuk menemani mamahnya kondangan, kebetulan mamahnya misalnya sudah tidak punya pasangan, harus. Prinsipnya adalah kalau ingin mendapatkan restu, ketahuilah pepatah Arab ini. Apa kata yang lazim di kata orang Arab? Al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan akan menaklukkan hati manusia. Kalau ingin ortu supaya dia takluk terhadap keinginan-keinginan kita, maka buat supaya kita bisa untuk menaklukkannya, yaitu banyak berbuat baik kepada ortu. Berikan kemanfaatan diri kita. Yang pertama, jangan mengharapkan restu orang tua kalau masih meminta. Sebab orang yang suka meminta tak ada harga dirinya. Kalau ingin nasihat kita dipenuhi, mandirilah dari sekarang. Dengan berani mengatakan, pindahkan ya Allah pintu rizkiku dari ayahku, dari ayah dan ibuku kepada pekerjaan yang layak untuk aku. Sehingga aku merasa dihargai sebagai anak. Itu. Makanya kalau cuman pengen ya menasihati ortu, mereka merestui, tapi kita masih banyak minta, ortu juga mikir. Ini pertama. Yang kedua, banyak memberi. Banyak memberi. Di mana ketika kita banyak memberi, artinya orang tua pun sadar. Ya, ingat orang itu punya sifat enggak enakan kalau terlalu sering diberi, ya. Maka ortu juga mikir mau nolak permintaan anak juga enggak enak. Coba kalau antum hari ini, mah iPhone 6, mah butuh nih satu. Besok mah Galaxy Note 4 buat mama gitu. Mah ini Asus smartphone gitu ya. Habis itu mamanya aku buka counter aja sekalian kan gitu ya. Ternyata anaknya dari glodok kan gitu ya. Jadi kalau orang tua diberikan gak enak. Sama seperti kita, jangankan orang tua ya. Bangsa kita aja banyak dipinjemin sama IMF.
nggak enakan atas kebijakan IMF minta tolong naikin harga BBM. Kita aja sebagai manusia nggak enakan, pengen ortu nggak enakan sama kita, menolak keinginan kita. Dari sekarang intensitas memberinya tinggi, ya 3 kali sehari. Ya, kalau cuman sekali pas Lebaran doang, ya itu juga baju sisa yang nggak pakai, ya, nemu di kolong jembatan, aduh. Prinsipnya 2 nih kalau antum pengen dapat restu. Pertama, seringkan kebaikan. Yang kedua, sedikit tetapi ekstrim. Kebaikan yang sering atau kebaikan yang ekstrim akan menaklukkan hati. Kebaikan yang sering gimana? Mungkin kita cuma bisa memberi ibu sebulan 10 juta. Itu kelebihan ya. Ya. Aminin ya. Kan belum tentu rupiah, bisa jadi dolar Zimbabwe kan gitu ya. Kan dolar Zimbabwe 10 juta cuma bisa beli 1 telur kan gitu ya. Artinya gini, kalau kita cuma bisa memberikan sedikit tapi rutin, itu mampu menarik. Yang kedua, mungkin sekali tapi ekstrim. Kita nggak tahu ekstrimnya itu apa sampai membuat orang tua matanya sampai terbelalak, bener, sampai dia bilang Masya Allah, sampai terkagum-kagum. Iya ini buat mama, ya Allah nak. Habis sudah dapat itu masa sih nggak bisa. Ya. Saya waktu SMA belajar bagaimana memposisikan sebagai orang dewasa di hadapan ayah dan ibu saya. Rumus pertama sudah saya jalankan, mulai SMA saya tidak pernah meminta uang jajan. Sebab status saya saat itu dai dan saya akan menyampaikan bukan sekedar urusan nikah, tapi dalam banyak hal akan berargumen. Kalau kita banyak meminta, nasihat kita akan ditolak. Maka saya bertekad tidak akan minta uang jajan kecuali kalau dikasih. Masih pakai kecuali kalau dikasih. Ini belum sempurna iman ya kan? Masih pakai kecuali, tapi minta ogah. Jalan kaki jabanin. Jarak rumah saya ke sekolah sekitar 10 kilo. Gak ada masalah. Dan ternyata Allah buktikan diganti rizki yang bentuknya uang jajan dengan teman tetangga yang dibeliin motor sama bapaknya, sehingga ada kesempatan nebeng kan gitu ya. Jadi pindah doang tuh bentuknya. Ya Allah, itu saya meyakini itu. Teman dibeliin motor, waktu itu ada motor Cina merek Jialing atau apa, saya ingat banget, dia dibeliin tuh. Sekarang udah nggak ada ya. Itu Jialing Beijing, ada motornya waktu itu. Dia dibeliin sama bapaknya dan waktu itu saya merasakan ya Allah diganti. Jadi udah nggak kesulitan lagi dari sisi ongkos minimal. Mandiri dari sisi itu. Yang kedua, mulai bisnis yang kecil-kecilan, mengharap mendapatkan, mulai dari dulu bisnis jualan parfum, jualan jilbab, jualan celana gunung, harddisk, sisanya berikan kepada orang tua. Ya sampai orang tua heran, dari mana. Maka saya mulai test case-nya pas lulus SMA. Saya cuman bilang sama bapak saya almarhum yang sudah meninggal, saya bilang ayah, saya mau nikah boleh nggak? Lulus SMA saya bilang mau nikah. Saya berprasangka bahwa bapak saya pasti nanya, mana yang kamu hamilin? Kamu hamilin gadis orang? Bikin malu aja enggak? Saya menduga bapak saya akan ngomong gitu, ternyata enggak. Bapak saya sedikit menyeka air mata, nangis. Subhanallah, ini yang ayah tunggu. Ayah tahu kamu memang sudah lebih matang daripada yang lain. Ayah izinkan kamu nikah. Ada calonnya? Kagak. Ya udah. Ya itu masalah lo kan gitu. Tapi minimal lewat proses itu. Ya, lewat dulu proses. Ya, saya menikahi janda beranak 1. Bukan sesuatu yang mudah karena pasti ibu saya menolak ya.
Tapi karena saya menjalankan prinsip tadi yang disebutkan, senantiasa berhubungan dengan ibu bukan hanya bentuk uang. Saya mencoba supaya ibu saya menjadi wanita pertama dengan hati saya. Mohon maaf, saya kalau ngisi kajian handphone itu digetar, nggak mungkin mati. Melihat kalau ibu saya nelpon, wajib saya untuk mengatakan maaf, izin, saya harus ngangkat telepon dari ibu saya. Yang kedua, ibu saya minta apapun nggak akan pernah saya tolak, walaupun nggak realistis. Selalu saya bilang usahakan, insya Allah dari dulu. Bahkan sekedar untuk beli bedak saja harus saya temani. Makanya kadang sebagian orang jamaah ngelihat saya belanja ke pasar beli bedak tuh, yang Ustadz, mangkal di mana? Bukan mangkal, enak aja. Ibu saya beli bedak. Karena ibu saya itu punya toko khusus bedaknya, nggak bisa yang mahal-mahal. Ya dia maunya yang itu ada di pasar tradisional. Sekedar untuk beliin dan sebagainya. Saya dari dulu bertekad sama abang saya yang pokoknya nggak akan pernah ibu saya itu. Ketika saya menikahi janda, prosesnya panjang sampai akhirnya ibu saya keluar kalimat yang itu membuat saya menangis. Apa kata ibu saya? Kamu yang menjalani takdirnya aja sabar, bagaimana mungkin ibu yang melihat takdir kamu bisa protes? Kamu yang jalani takdirnya, kamu sabar. Ibu cuma ngeliatin takdir kamu dari luar. Kenapa? Karena memang ibu saya nggak enakan nolak. Bisa jadi dia nggak enak, mungkin dia punya pilihan lain. Standar ibu-ibu sekarang, dokter, ya, atau mungkin yang lain. Ya. Baik, yang ketiga, bagaimana jika kita memaksakan berkeyakinan? Yakin nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi siap-siap untuk kecewa kalau itu bukan jodoh kita. Semakin kita yakin, tetapi ternyata itu bukan jodoh kita, semakin membuat kita berpeluang untuk dinaikkan ke atas langit, tapi akhirnya dijatuhkan dari atas Monas. Sakit nggak kira-kira? Nggak sakit karena langsung mati, coba aja. Yang harus kita mintakan kepada Allah itu adalah doa kebaikan. Karena kita nggak tahu, memaksakan dia bisa jadi dijodohkan, tapi kita nggak tahu ternyata itu buruk buat kita. Boleh saja ya Allah ya doa, tapi jangan memaksa Allah sampai doanya agak nyeleneh. Ya Allah pasangkan saya dengan dia, kalau bukan dengan dia tolong yang lain batalin aja ya Allah. Kalau dia memang bukan jodohku, jodohin apa ya Allah. Kalau ternyata dia jodoh orang lain, matikan segera orang lain tersebut ya Allah, agar dia jodoh dengan aku. Ini kan doa yang maksa banget. Enggak. Doa-doa yang seperti itu boleh saja, tapi ingat, apapun keputusan Allah, insya Allah yang terbaik. Itu dulu. Dasarnya adalah keputusan Allah yang terbaik. Kalau pede, yakin, itu husnuzon bagus. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya, boleh. Tapi yang kedua, jangan sampai kita akhirnya tergiring dengan sifat was-was yang dimasukkan syaitan sehingga keluar dari koridor syariat. Jadi tetap nggak apa-apa, yakin tapi dengan cara yang benar. Ya. Berikutnya pertanyaan anti mainstream yang keempat, siapa? Apakah ada wanita lain? Gitu. Saya ingin bilang begini dulu, Adam meminta ampun itu bukan karena pengen jodoh, ini yang tadi saya luruskan di awal, karena dia menyadari dampak dari dosanya kemana-mana. Jadi bukan jodoh. Bagi manusia yang cinta kepada Allah kuat, urusan jodoh itu perkara sepele. Kalau Allah cinta, apa yang kita inginkan dikabulkan, bukan hanya jodoh.
rizki yang baik kita harapkan. Tapi kalau kita mengharapkan manusia jodoh ini tersambung tapi Allah dalam laknatnya, nggak akan kita mendapatkan kebahagiaan. Mungkin terjadi tapi rumah tangganya prahara. Maka Adam sadar, Hawa sadar, bukan mereka ingin bertemu yang paling ini, bukan, tapi mereka mengharapkan rahmat Allah. Makanya mereka minta ampun dulu sama Allah. Bahasa sederhana gini, ya Allah yang penting Engkau sayang. Kalau Allah sudah sayang nggak mungkin ditolak keinginan kita. Sama seperti sodakoh, jangan berpikirnya yang penting supaya kaya, ini salah. Yang penting Allah ridho. Kalau Allah ridho maka mudah bagi kita untuk kaya. Jadi niat lurus, infak kau niatnya kaya, kita sedang berdagang sama Allah, bertransaksi bukan. Kita niatnya yang penting Allah sayang. Para sahabat ketika bersedekah mereka hanya meyakini ini cara supaya Allah sayang sama saya. Ternyata dilipat gandakan, itulah balasan Allah kalau orang sudah disayangi, kebutuhannya dipenuhi. Jodoh itu salah satunya. Berarti apa? Adam dan Hawa harus kita luruskan nih pemahamannya. Supaya kita juga jangan terjebak. Yang penting Allah sayang, itu dulu. Sebab kalau Allah sayang, apapun kebutuhan makhluknya dipenuhi. Yang penting Allah sayang. Yang penting Allah sayang, Allah aku mengharapkan itu. Yang kedua, bagaimana masalah apakah jodoh itu qada yang ketetapan dan qadar atau qadar yang berkaitan dengan takarannya, terkait dengan waktu, bentuknya, siapa. Semua itu benar. Bahwa masalah jodoh ini termasuk yang disebutkan oleh para ulama sebagai takdir azali, dicatat 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Sudah dijelaskan kapan dia menikahnya, kapan dia ininya. Namun kita hanya disuruh memilih caranya baik mendapatkannya atau caranya buruk mendapatkannya. Makanya jodoh ini termasuk takdir mukhayyar. Apa itu takdir mukhayyar? Takdir yang kita punya intervensi memilih di dalamnya. Sementara ada takdir namanya musayyar. Musayyar kita nggak punya intervensi. Kita cuma terima given. Contoh apa? Kita lahir di Indonesia, ini takdir musayyar. Nggak bisa mesen. Ya Allah kok bisa di Hawaii apa ya Allah gitu, di pinggir pantai gitu. Gak bisa, lahir Indonesia, lahir dari ibu kulitnya hitam, legam, namanya Sarkinem, udah. Ini takdir, gak boleh kita sumpah, kok bisa kamu jadi mamaku. Dulu kenapa ya Allah gak pilihkan, ya Allah Raisa kek gitu ya Allah. Pengen banget ya. Ingat ini takdir musayyar. Kalau takdir musayyar kita tidak pernah ditanya, dihisab. Makanya para ulama mengatakan takdir musayyar bebas hisab. Tapi ada takdir mukhayyar di mana pilihan kita itu yang dihisab. Tetap akan dapetin itu. Tapi caranya itu kita diberikan dua jalan. Nih sama seperti Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan nih jalan fujur, jalan takwa. Kamu pilih mana? Ujungnya nanti ketemu. Meminta-minta menjadi pengemis dengan kita bekerja rizkinya sama. Cuman dengan bekerja dia bebas hisab karena halal, meminta-minta dia akan ditanya, kok lu males banget. Ini pacaran dengan tidak pacaran jodohnya dia juga. Pacaran dihisab kenapa lu pacaran, dosanya bla 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 bla. Dengan tidak pacaran dapat dia juga. Berarti apa? Sama. Ini takdir mukhayyar. Nah, tugas kita memilih mau cara apa. Ya, berarti kita yakin ada waktunya. Ya, pembahasan ini akan kita ulas lebih dalam lagi di bulan depan ya. Waktu udah jam 9, khawatir jodohnya nunggu di luar pulangnya. Akhirnya nggak jadi, salah saya sebagai ustadz kan. Tuh ustadz kan kelamaan sih kajian, udah nungguin di luar. Ya berarti jangan sampai saya termasuk orang-orang yang menggagalkan jodoh kalian semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita tutup dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.